Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Salatuhu wa salamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Peserta upacara 11 Agustus 2023 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil, di mana pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan upacara sekaligus pengibaran bendera merah putih dan mengenang jasa para pahlawan kita. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan, menambah cinta kita kepada tanah air tercinta ini, NKRI harga. Dua kalinya sholawat berserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya mulai hari ini sampai kelak di yaumul kiamah. Peserta upacara, santri-santri hafalah, para dewan guru, semua undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 Agustus adalah sebuah hari yang luar biasa. Kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah 350 tahun kita dijajah oleh para penjajah, 3,5 abad para sesepuh dan mbah-mbah kita kerja romusah, hasil bumi dijarah oleh mereka. Baru 78 tahun kita merdeka. Sudah seyogyanya dan sepantasnya kalau hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan mengadakan upacara di Pondok Pesantren Al-Falah ini. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya sekedar bonus, tapi kemerdekaan Indonesia benar-benar direbut dengan darah, nyawa, perjuangan yang luar biasa. Sehingga pada generasi kita semua yang tinggal mengisi kemerdekaan, isilah kemerdekaan ini dengan baik, rukun, tentram, saling menghargai, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah harus tetap kita jaga agar Indonesia ini tetap utuh, yang biasa kita gaungkan dengan bahasa NKRI harga mati. Para peserta upacara, naiknya sang merah putih melambangkan bahwa kita telah merdeka. Banyak di luar sana faham-faham baru yang hari ini enggan untuk mengibarkan bendera merah putih. Masyarakat yang enggan untuk memasang bendera tanpa dia sadari mereka adalah sombong. Kenapa sombong? Karena kalau bendera merah putih tidak naik ke atas menggantikan bendera para penjajah, maka sampai hari ini kita bisa tidur tenang, hidup tenang, ibadah tenang, bekerja tenang, beraktivitas tenang, karena masih di dalam tekanan penjajah. Maka untuk sekedar pasang bendera, semua rumah, semua pondok, semua pendidikan, semua kantor, saya kira bukan hal yang berat untuk menaikkan bendera sang merah putih, menggantikan bendera para penjajah. Butuh ribuan liter darah ditumbangkan, butuh ribuan nyawa dimatikan. 350 tahun kita menangis bersedih, dijajah oleh para penjajah. Kita semua sebagai anak cucunya tidak perlu untuk menumpahkan darah, tidak perlu harus mengorbankan nyawa kita. Cukup pasang bendera. Ketika datang 17 Agustus, kita semua wajib untuk mengibarkan bendera secara pribadi di rumah kita masing-masing dan mengadakan upacara bendera di lembaga-lembaga pendidikan, di perkantoran, dimanapun, untuk menghormati jasa para pahlawan. Orang yang tidak mau pasang bendera adalah orang yang sombong,
tinggal menikmati kemerdekaan, tapi dia tidak menghargai jasa pahlawan. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Peserta upacara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya tanggal 5 November, sebelum merdeka, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Mau mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Setelah sowan dikasih doa, Mbah Abbas rawuh mendoakan, tepatnya 9 November, berangkat, diserukan di seluruh Indonesia untuk melawan penjajah. 15 Agustus 1945, Jepang bertekuk lutut di bawah kaki rakyat Indonesia. 2 hari kemudian, Indonesia panen kemerdekaan. Seperti yang dibaca oleh beliau, pembina upacara tadi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia. Dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan yang lain-lain diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam teks proklamasi, ada kata-kata yang Anda tidak paham betapa sopan santunnya, rendah hatinya Bapak Soekarno dan Pak Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden. Beliau menulis teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama Presiden Indonesia. Kenapa beliau mengatakan atas nama bangsa Indonesia? Karena Pak Karno sadar bahwa kemerdekaan ini tidak direbut oleh Presiden dan Wakil Presiden, tapi kemerdekaan ini direbut oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Pelajaran buat para pejabat kita hari ini, agar mereka tidak merasa bahwa negeri ini milik mereka. Negeri ini milik rakyatmu, harta ini milik rakyatmu. Maka semua apa yang dimiliki oleh Indonesia kembalikan kepada rakyatmu. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Soekarno pada saatnya. Sehingga para pejabat yang hadir setelah merdeka ini tinggal menerima nikmatnya saja. Sadarilah, sadarilah, sadarilah. Ojo macem-macem. Peserta upacara, wabil khusus santri-santri Al-Falah, muslimat, muslimin, Al-Majidah, Banser, semua elemen masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, mari kita sadari, sekali lagi, merdeka bukan sekedar kebetulan dan hadiah, tapi merdeka ini diperebutkan dengan darah dan nyawa. Maka isilah kemerdekaan dengan kerukunan, membangun negeri ini, semangat ber-NKRI, tetap Bhinneka Tunggal Ika, tidak usah ikut aliran yang aneh-aneh, pokoknya tetap satu kata, NKRI, harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.